Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Tasyainanda, NPM 1006030318080, Farmasi Fisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 Farmasi Fisika terkait materi kelarutan padatan dalam cairan bagian larutan isotonis. Di sini soalnya yaitu suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekivalen NaCl-nya 0,45, natrium sulfat benzoat 1,0 mg dengan ekivalen NaCl 0,22, dan BHA 5,0 mg dengan ekivalen NaCl 0,60. Di sini karena satuannya masih dalam miligram, saya ubah dulu menjadi bentuk gram. Karena masanya di sini memang harusnya gram. Jadi saya ubah dulu dalam bentuk gram sehingga didapatkan 0,05 gram untuk atropin sulfat, natrium sulfat benzoatnya 0,001 gram, dan BHA-nya 0,005 gram. Di sini saya buat dalam bentuk tabel seperti ini karena untuk memudahkan dalam pengerjaannya, sehingga lebih mudah karena kalau misalkan hanya satu zat sebagai soalnya mudah untuk tidak menggunakan tabel. Tapi jika zat sebagai soalnya lebih dari 2 zat yang dibuat untuk larutan injeksi, lebih mudah digunakan tabel sebagai pengerjaannya. Di sini ada tabel komponen, massa dalam bentuk gram, ekivalen NaCl, dan gram ekivalen NaCl. Lalu di sini ada persen ekivalen NaCl dan persen ekivalen NaCl. Di sini dibuat dalam bentuk persen dan gram karena sehingga kita tahu apakah pengerjaan dalam bentuk gram sudah benar atau apakah pengerjaan dalam bentuk persen sudah benar atau belum. Sehingga jika hasil pada bentuk gram dan hasil pada bentuk persennya sama, berarti pengerjaan kitanya sudah baik. Seperti itu. Di sini pada tabel komponen tinggal ditulis kembali komponen apa saja yang akan dibuat larutan injeksi, yaitu kan atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA. Lalu pada tabel massa dalam bentuk gram tinggal ditulis data yang sudah ada pada soal dalam bentuk gram yang sudah diubah tadi, yaitu 0,05 gram pada atropin sulfat, 0,001 gram pada natrium benzoat, dan BHA-nya 0,005 gram. Lalu pada tabel ekivalen NaCl juga sama, tinggal ditulis saja yang ada pada soal karena sudah diketahui. Lalu pada tabel gram ekivalen NaCl ini baru hasil dari pengkalian massa dan ekivalen NaCl-nya. Tinggal dikalikan saja, lalu hasilnya disimpan pada tabel gram ekivalen NaCl. Sehingga 0,0225 untuk atropin sulfat, natrium benzoatnya 0,0022, dan BHA-nya 0,003. Itu masih pada tabel bentuk gram. Lalu di sini ada tabel, mulai memasuki tabel persen. Di sini cara mendapatkannya yaitu 0,05 dalam persen sama. Masanya masih sama, sama seperti massa pada gram, tinggal dibagi 5 mili dikali 100. Dibagi 5 mili ini dari soal, karena soalnya aqua add 5 mili, jadi akan dibuat larutan isotonis sebanyak 5 mili. Jadi tinggal dibagi 5 mili. Sehingga dihasilkan atropin sulfatnya 1, natrium benzoatnya 0,02, dan BHA-nya 0,1. Lalu pada tabel selanjutnya, ekivalen NaCl sama seperti ekivalen NaCl pada bentuk gram. Tinggal ditulis ulang saja. Nah, lalu pada persen ekivalen NaCl
sama, tinggal dikalikan juga hasil dari persen dan ekivalen NaCl-nya, sehingga didapatkan hasil 0,45 untuk atropin sulfat, natrium benzoatnya 0,0044 dan BHA-nya 0,06. Lalu di sini setelah 3 zat tadi dimasukkan pada tabel, tinggal ditotal. Cara totalnya hanya tinggal menambahkan gram ekivalen NaCl ketiganya dan juga persen ekivalen NaCl, tinggal ditambahkan. Sehingga didapat hasil untuk yang gram yaitu 0,02572 dan persen ekivalen NaCl-nya yaitu 0,5144. Di sini pada persen, karena dalam bentuk persen kita harus ubah dulu dengan cara dibagi 100 dikali 5. Di sini ada yang dikali atau dibagi 100 itu karena ini dalam bentuk persen, yang dalam artian lain 1/100. Sehingga 0,5144 per 100 dikali 5 dihasilkan 0,2575. Di sini hasil dari gram ekivalen NaCl dan persen ekivalen NaCl sudah dalam angka yang sama, yaitu 0,2575. Sudah sama. Lalu ada tabel NaCl butuh. Di sini karena larutannya masih dalam keadaan hipotonis atau kurang dari yang seharusnya, sehingga dibutuhkan NaCl untuk menyeimbangkan larutan injeksinya sehingga menjadi larutan injeksi yang isotonis seperti itu. Jadi di sini ada NaCl butuh. NaCl butuh itu dari larutan injeksi itu NaCl-nya harus mengandung 0,9 mili. Sehingga di sini NaCl butuhnya tinggal 0,9 dikurangi 0,02572 dari hasil yang gram ekivalen NaCl yang tadi, tinggal dikurangi. Sehingga didapat hasil dalam bentuk gram 0,8743 gram NaCl, dan dalam bentuk persen juga sama caranya, yaitu 0,9 dikurangi 5144 persen NaCl, sehingga didapat hasil 0,8743%. Lalu di sini karena masih kurang, masih belum isotonis larutannya, kita tambahkan dekstrosa untuk menyeimbangkan sebanyak 0,18. Di sini tinggal dibagi hasil dari NaCl butuh yang tadi, tinggal dibagi dengan 0,18. Jadi 0,8743 per 0, dibagi 0,18 sehingga dihasilkan 4,8572 gram. Lalu pada yang persen juga sama, karena sama-sama masih belum mencapai isotonis, sehingga hasil persen ekivalen NaCl-nya dibagi 0,18 dan hasilnya juga sama, 4,8572% NaCl. Lalu di sini dalam bentuk persen tinggal kita hitung lagi hasil dari yang penambahan dekstrosa tadi, kita untuk mengetahui berapa gramnya, yaitu 4,8572 per 100 mili karena dalam bentuk persen, dikali 5 mili karena yang akan dibuat sebanyak 5 mili, yaitu 0,2429 gram. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, yang A, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Injeksi yang dihasilkan sebelum ditambahkan dekstrosa yaitu masih dalam bentuk hipotonis, belum mencapai isotonis. Yang kedua, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Seperti yang tadi, jadi untuk menyeimbangkan larutannya agar pas,
Dibutuhkan penambahan dekstrosa pada larutan injeksi ini untuk mencapai larutan isotonis. Jadi ditambahkan dekstrosanya yaitu sebesar 0,2429 gram sehingga larutan injeksi ekivalen NaCl-nya ini genap pada 0,9 gram. Begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait soal tugas 3 larutan isotonis ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.